Seorang pencuri masuk rumah, mengacak-ngacak kamar, mengambil barang berharga. Setelah itu, bukannya kabur, ia justru tidur di tempat kejadian. Di Jambi, maling tidur di kasur. Di Tasikmalaya, maling rebah di sofa ruang tamu. Di Makassar, pencuri malah tepar di bangku kios. Dan di Jakarta Utara, rumah kosong yang dibobol menjadi hotel gratis bagi sang maling. Apa sebenarnya yang terjadi dengan para maling itu? Benarkah mereka mendadak terserang kantuk? Di Indonesia, kejahatan kadang berakhir dengan adegan yang tak terduga. Bukan tembakan, bukan pengejaran dramatis, tapi dengkuran. 4 kota, 4 maling, 4 kisah nyata yang berakhir sama. Mereka semua tumbang oleh kantuk di tengah aksi. Mari kita mulai kisah ini dari Jambi. Pada Selasa dini hari, 29 Juli 2025. Di Jalan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Sulanjana, Jambi Timur, masih lengang. Ketika seorang remaja berinisial MP, 19 tahun, residivis pencurian, kembali beraksi. Dari balik warung kecil, ia mengintai rumah milik Khalid Rusyadi, seorang pria 57 tahun yang dikenal warga sebagai pedagang. Begitu yakin rumah kosong, MP memanjat pagar seng setinggi 2 meter, lalu mencongkel pintu belakang yang hanya ditutup triplex. Ia masuk ke dalam, membuka laci, mengacak kamar, berharap menemukan perhiasan atau dompet. Tapi usahanya nihil. Tak ada satupun barang berharga yang bisa digondol. Lelah setelah berjam-jam mengendap, MP melihat kasur di kamar utama. Kantuk yang ditahan sejak malam akhirnya menyeretnya. Dengan enteng, ia merebahkan diri, menarik selimut seadanya, dan terlelap. Sekitar pukul 08.00 pagi, Khalid pulang. Pintu rumah terbuka. Kondisi agak berantakan. Ia curiga, tapi yang membuat darahnya berdesir bukanlah hilangnya barang, melainkan suara dengkuran pelan dari kamarnya. Saat dicek, seorang pemuda asing terlihat tertidur lelap di kasurnya. Panik bercampur marah, Khalid bergegas keluar memanggil tetangga. Warga pun berdatangan, sebagian terheran-heran, sebagian menahan tawa. MP dibangunkan paksa, masih dengan wajah bingung dan mata sembab. Ia tak sempat melawan ketika massa mengepung dan polisi sektor Jambi Timur datang mengamankan. Kasus ini dengan cepat menyebar di media lokal dan nasional, diberi julukan maling ngantuk. Meski lucu bagi publik, aparat menegaskan MP tetap dijerat pasal 363 JO 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan pemberatan. Beralih di kota Tasikmalaya, Kamis 6 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jalan Gudang Jero 3, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, di sebuah rumah yang ditinggal kosong, terlihat lampu menyala pada malam yang biasanya gelap. Di dalam, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Agus Jalil diam-diam mencongkel pintu depan rumah milik Imas Sri Susana 60 tahun. Imas saat itu sedang tinggal di rumah belakang. Agus memasuki rumah, mulai mencari barang berharga, tapi nihil. Malam yang harusnya berakhir dengan pelarian malah berjalan ke arah lain. Letih dan lelah merambat. Agus melihat sofa empuk di ruang tamu,
terlalu menggoda untuk ditolak. Tanpa sadar, ia duduk lalu rebahan. Dan begitu ia terbaring, misi pencurian berubah jadi adegan tidur nyenyak di rumah orang lain. Subuh pun tiba. Sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Ima Sri Susana berniat mematikan lampu depan rumah. Tapi, melihat lampu menyala di ruang tamu, rasa curiga muncul. Dari jendela, ia melihat sosok asing tertidur di sofa. Saat didekati, ia terkejut. Pemuda ini benar-benar tertidur di ruang tamunya. Beberapa warga dipanggil untuk melihatnya, namun tidak ada yang kenal dengan sosok pria yang tertidur itu. Imas pun segera memanggil ketua RT, dan tak berapa lama, polisi dari Polres Tasikmalaya juga tiba. Agus pun terbangun, panik dan mencoba mengunci pintu dari dalam dan bersembunyi di dapur. Suasana panik berpadu geli. Polisi kemudian mendobrak pintu dan menangkapnya. Agus gagal mencuri, tapi sukses membuat semua tertawa. Modus mencuri gagal karena sofa empuk. Di kota Makassar, di sebuah konter ponsel di Jalan Pongtiku menjadi target pencurian. Pada Rabu dini hari, 29 Januari 2025. Seorang pria bernama Alwi, 30 tahun, yang dikenal polisi sebagai residivis kasus pencurian, menyelinap masuk sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV konter memperlihatkan jelas gerak-geriknya, mencongkel pintu, masuk dengan hati-hati, lalu merogoh etalase kaca. Dalam hitungan menit, ia berhasil menggondol 8 unit telepon genggam berbagai merek dan memasukkannya ke dalam tas hitam. Setelah itu, ia melarikan diri menggunakan sepeda motor Matic warna putih. Polisi yang menerima laporan segera menyebarkan rekaman CCTV ke sejumlah polsek. Alwi melaju ke arah Kabupaten Pangkep sekitar 60 km dari Makassar. Tapi perjalanan panjang di malam hari membuat tubuhnya kelelahan. Di depan sebuah warung sederhana di Jalan Poros Pangkep Baru, ia pun berhenti. Alih-alih bersembunyi, ia justru rebah di bangku kayu panjang. Pagi itu, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, warga yang lewat heran melihat seorang pria tidur pulas di bangku depan kios. Di sampingnya, sepeda motor dengan bagasi terbuka memperlihatkan plastik berisi beberapa handphone. Warga pun kemudian menghubungi polisi. Tim gabungan Resmob Polsek Talo dan unit Jatanras Polrestabes Makassar segera meluncur ke lokasi. Saat didekati, Alwi masih terlelap. Ketika polisi menyentuh bahunya, ia tersentak, menjerit histeris, lalu terdiam bingung. Dalam bagasi motornya, polisi menemukan 5 unit handphone curian, sementara 3 lainnya diduga sudah sempat dijual. Alwi pun langsung digelandang ke kantor polisi tanpa perlawanan berarti. Kita beralih di Pademangan Barat, Jakarta Utara, pada Senin 23 Oktober 2023. Sebuah rumah kosong tiba-tiba menjadi tempat kejadian unik. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, seorang pria bernama Agus Anwar, 27 tahun, mencoba masuk ke rumah milik keluarga Taufik, seorang karyawan pelayaran yang saat itu sedang bolak-balik memeriksa kediaman orang tuanya. Agus masuk dengan mencongkel pintu samping. Tidak ada tanda-tanda pengawasan, membuatnya percaya diri. Ia sempat membuka lemari dan memeriksa beberapa kamar, berharap menemukan uang atau perhiasan. Namun, nihil. Di salah satu kamar, ia melihat kasur bersih tertata, rasa letih dan kantuk mendadak menyerang. Tanpa berpikir panjang, Agus merebahkan tubuhnya, menutup mata, dan jatuh tertidur.
Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Taufik datang ke rumah itu. Ia heran melihat pintu yang tadi terkunci kini terbuka. Begitu masuk, ia mendengar suara dengkuran. Dengan jantung berdebar, ia pun menelusuri kamar dan mendapati seorang pria asing tidur pulas di ranjang. Panik bercampur heran, Taufik segera melapor ke RT setempat. Tak lama, polisi patroli dari Polsek Pademangan pun datang. Agus dibangunkan, setengah sadar, lalu berkata polos, "Saya cuma numpang tidur." Polisi langsung memborgol dan membawanya ke kantor. Meski terkesan kocak, polisi menegaskan Agus tetap akan diproses hukum atas dugaan percobaan pencurian. 4 kota, 4 kasus, 1 benang merah. Para maling ini bukan kalah oleh kecerdikan polisi atau kemarahan massa, tapi tumbang oleh kantuk mereka sendiri. Semuanya nyata tertulis dalam laporan kepolisian dan berita harian. Kadang kejahatan runtuh bukan oleh borgol, tapi oleh tidur yang salah tempat. Namun, kejahatan tetaplah kejahatan, meski berakhir dengan dengkuran. Prime Crimes. Jangan lupa klik like, share, dan berikan komenmu di kolom komentar, karena keadilan harus terus disuarakan.